Menembus ruang dan waktu, RRI Pemersatu. Bersama hari-hari yang bergegas berlari, hari ini nurani angkasawan kembali diingatkan pada sejarah ketika tekad dibulatkan dan janji dikumandangkan 69 tahun yang lalu. Di Jalan Menteng Kecil, kediaman Adang Kadarusman, 10 September tengah malam, Abdul Rahman Saleh membuka rapat. Dihadiri para manggala udara penuh semangat. Ada Yusuf Ronodipuro, Sutoyo Suryo Dirjo, Sukasmo, Syawal Mohtarudin, Caca, dan Adang Kadarusman dari Jakarta. Dari Bandung, nampak Syakti Alamsyah, Daria, dan Agus Marah Sutan. Dari Yogyakarta hadir RM Sumarmadi dan Sudomo Marto. Dari Solo, R. Maladi dan Sutardi Harjo Lukito. Semarang diwakili Harto, dan dari Purwokerto hadir Suharjo. Perbincangan hangat berlangsung hingga pagi. Keputusan penting disepakati. Semua studio radio Hosokyoku yang dikuasai Jepang diserahkan ke Republik Indonesia sebagai alat perjuangan. Dan sebutan Radio Republik Indonesia pun ditetapkan dengan 11 September sebagai hari kelahiran serta Tri Prasetya sebagai pedoman. "69 tahun telah berjalan, menyulut ingatan, olehmu proklamasi dikumandangkan, dari corongmu semangat perjuangan dikobarkan." Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kini seiring reformasi, di tengah terpaan zaman, dari suaramu mesti mengumandangkan pekik kebenaran, memandu bangsa yang terkadang kisruh dan kebingungan, mengajak semangat rakyat yang banyak beban menjadi perekat keberagaman, menjembatani perbedaan, perekat persatuan. Dinamika perjalanan RRI memulai sejarah baru pada masa Orde Baru yang menjadikan RRI sebagai media pembangunan guna mendukung program-program pembangunan pemerintah. Pada masa inilah
kejayaan RRI sebagai lembaga siaran unit pelayanan teknis menjadi sorotan masyarakat. Salah satu karya broadcast yang fenomenal adalah sandiwara radio bersambung Butir-Butir Pasir di Laut yang disiarkan sejak tahun 1970-an sampai tahun 1990-an. Seiring dengan dinamika politik, dengan ditiadakannya Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Gus Dur, RRI mengalami pergeseran dari radio yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah menjadi perusahaan jawatan. Pada masa ini, siaran-siaran RRI mengambil peran sebagai media reformasi sesuai dengan tuntutan kondisi politik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, RRI kembali ke khitbahnya sebagai radio publik, independen, netral, dan berorientasi kepada kepentingan publik. Perjalanan RRI sebagai lembaga penyiaran publik telah melampaui usianya di atas 1 dasawarsa. Berbagai prestasi dan karya sudah banyak diraih dan dihasilkan dari insan-insan angkasawan dan angkasawati RRI. RRI memiliki komitmen yang kuat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI. Komitmen itu diwujudkan dengan dibangunnya studio RRI di perbatasan untuk memberikan informasi dan hiburan sehat guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai saat ini telah ada 87 stasiun penyiaran di seluruh Indonesia. RRI juga mengambil peran mencanangkan sebagai radio pemilu menjadi media partner KPU. RRI memberikan sosialisasi dan informasi yang akurat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI bersama angkasawan dan relawan menyelenggarakan quick count pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Hasilnya, presisinya tidak jauh berbeda dengan real count oleh KPU. RRI telah membuktikan dirinya yang berdiri tegak dan netral sesuai dengan Tri Prasetya RRI. Ia ada dan berdiri di atas segala aliran, keyakinan partai atau golongan. Memasuki usianya yang ke-69, banyak karya dan capaian prestasi yang telah diukir RRI. Melalui pemutakhiran infrastruktur menuju abad digitalisasi, dengan meremajakan 160 pemancar tersebar di seluruh Indonesia, mencanangkan digitalisasi radio pertama di Indonesia sebagai solusi membuka ruang pelayanan baru seperti yang dikembangkan di negara maju. Pada digital audio broadcast telah melahirkan inovasi dan karya-karya baru seperti layanan khusus musik klasik RRI Jakarta telah mengudara melalui kanal DAB. To RRI Play. RRI
menciptakan aplikasi RRI Play berbasis streaming siaran 88 RRI seluruh Indonesia menjadi aplikasi berjaringan terbesar di dunia, juga memuat siaran wilayah perbatasan sebagai jati diri keindonesiaan. Berturut-turut tahun 2012 dan 2013, LPP RRI mendapat penghargaan Adam Malik Award dari Kementerian Luar Negeri. Pada tahun yang sama, mendapatkan anugerah KPI Award sebagai radio yang menggelorakan kebudayaan, hiburan, dan pendidikan serta informasi di perbatasan NKRI. Anugerah Pesona Wisata Indonesia untuk kesekian kalinya sebagai pewarta wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. LPP RRI melalui siaran luar negeri mendapatkan Asia Pacific Institute for Broadcasting Development dengan kategori The Best Radio Program Dealing with the Effect of Urbanization. Penganugerahan ABU Inaugural Show Award 2012 memenangkan penghargaan kategori peduli lingkungan melalui Green Radio, dan Asia Pacific Broadcasting Union ABU Prize melalui spot budaya kategori radio jingle berjudul Let's Introduce Our Culture dalam cilik. Agustus 2013, LPP RRI memperoleh penghargaan AIBD Award untuk Radio Picture yang berjudul Subak dengan kategori Water Conservation. Untuk kedua kalinya, Direktur Utama LPP RRI, Rosarita Niken Widyastuti, pada tanggal 14 Agustus 2014, AIBD JC ke-40 dan Associated Meeting ke-13 di Phnom Penh, Kamboja, terpilih kembali menjadi Presiden AIBD JC untuk periode 2014-2017. Dengan terpilihnya kembali Direktur Utama LPP RRI, Rosarita Niken Widyastuti, sebagai Presiden AIBD, menguatkan posisi dan peran RRI dan kiprah RRI di kancah internasional, terutama di bidang penyiaran, menjadikan RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, dan berkelas dunia. RRI. Sekali di udara, tetap di udara.